Assalamualaikum pemirsa, kita ketemu lagi di acara Yani Sanadia Alam Gaib Channel, YouTube channel. Pemirsa, sementara di program ini akan saya kasih tahu adalah tabur bunga untuk pahlawan. Jadi kita mengenang jasa-jasa pahlawan seperti yang ada di background saya. Kendaraan-kendaraan ini adalah kendaraan-kendaraan militer ya, yang mana pada saat itu militer dari baik dari sipilnya maupun dari tentaranya bersatu bergabung ya untuk memerdekakan bangsa ini, sehingga di kota Bandung ini ada sejarah yang bernama Bandung Lautan Api. Bagaimana cerita Bandung Lautan Api? Nah, nanti kita akan terangkan menuju ke Tugu Bandung Lautan Api. Nah, pemirsa, militer atau tentara itu adalah pengayom rakyat, sehingga kita harus bersinergi dengan tentara ya, karena tentara itu adalah pengaman rakyat. Oke pemirsa, sampai ketemu lagi ya di Tugu Bandung Lautan Api. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa, saya sekarang sedang berada di Taman Tegalega Bandung, yaitu akan menuju ke Monumen Bandung Lautan Api. Saya akan bercerita tentang sejarah apa yang berada di Tugu atau Monumen Bandung Lautan Api itu. Bagaimana prosesnya masyarakat Sunda, yaitu orang-orang Bandung, berserta dengan tentara TKR ya, Tentara Keamanan Rakyat, itu menghadang pasukan sekutu Inggris dan Nika dari Belanda. Nah, pemirsa, Taman Tegalega ini cukup indah ya, dengan pepohonan-pepohonan yang dirancang sedemikian rupa sehingga situasinya sangat dingin sekali ya. Dan saya juga begitu menikmati keindahan taman ini. Tapi untuk lebih lanjut lagi kita ingin tahu sejarah apa yang ada di Tugu Monumen Bandung Lautan Api ini. Yuk kita menuju ke sana, karena jalan untuk menuju ke sana kita agak jauh. Jadi cukup dulu, saya cukupkan sampai di sini lagi. Nanti kita ketemu di Tugu Tegalega. Terima kasih. Saya sudah berada di Tugu Bandung Lautan Api. Untuk kita melihat lebih dekat lagi ke Tugu Bandung Lautan Api, ternyata di sana ada tulisan "Halo-halo Bandung" ya. Apakah tulisan itu isinya? Yuk kita maju sedikit. Ternyata Tugu Bandung Lautan Api ini monumennya sangat luas sekali ya. Arealnya ada taman dari depan, luas banget. Lihat lagi ke atas.
Tolong di ada tulisan apa? Halo, halo Bandung. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari Bung rebut kembali. Nah ini ada beta segala ya di sini. Berarti ada bahasa nyanyian dari nyanyian Ambon ya. Gitu. Terus mari Bung rebut kembali. Nah ini sejarah patung ini ada di sini itu Tegalag ini karena pada setelah kemerdekaan ya, tentara sekutu itu Inggris bersama Nika itu datang kembali ke sini di bulan Oktober itu ya. Nah mereka itu ingin merebut lagi Indonesia seperti itulah. Kemudian pada tahun 1946 ya, masyarakat itu diperintahkan ya sama dari pusat Jakarta itu agar meninggalkan ibu kota di Bandung ini ya. Karena apa? Karena bayangkan ya, penduduk Sunda itu ya 200.000 rumah ya pada tanggal 23 Maret gitu 1946 itu dibakar ya. Orang-orang Sunda itu mengorbankan rumah 200.000 rumah, bayangkan. Sehingga ada seseorang yang melihat dari Gunung Letik ya, melihat bahwa Bandung ini kelihatannya seperti lautan api seperti itu. Sehingga orang tersebut itu adalah wartawan ya, dia namanya Aceh Bastaman. Sehingga dia menulis di surat kabar awalnya adalah Bandung jadi lautan api. Nah disinilah Bandung lautan api ini mulai ada nama Bandung lautan api. Tapi karena Aceh Bastaman itu berpikir bahwa Bandung jadi lautan api ini terlalu panjang, jadi dia tulis aja Bandung lautan api. Nah bayangkan pengorbanan orang Sunda itu ya di Bandung itu 200.000 rumah. Belum ada sejarahnya di Indonesia suatu warga ya membakar rumah 200.000 rumah. Bayangkan aja 200.000 rumah kalau sekarang berapa triliun ya kan. Tapi demi bangsa dan negara ini mereka korbankan gitu untuk menghalau sekutu yaitu Inggris dan Belanda, Nika itu. Nah, mereka itu datang dengan pasukannya ya. Yang terkenal itu adalah dari Brigade McDonald ya. Nah kalau sekarang McDonald itu kita makan ya. Dulu dia ngejajah, sekarang kita makan banyak tuh rumah makan. Makanya jangan suka menjajah negara orang tuh seperti itu. Nah terus pemirsa, terjadilah peperangan Akbar ya di Bandung Selatan itu di wilayah Dayakolot. Nah Tegalega ini dibangun Bandung Lautan Api ini mengingat sejarah rumah, bayangin aja dari Cimindi itu dibakar sehingga dalam tanggal 23 ya, kalau 23 Maret itu kalau nggak salah itu 1946 itu dibakar saudara-saudara, sehingga Bandung ini udah nggak, rumah-rumah penduduk udah nggak ada. Nah segitu jahatnya ya Belanda sama Inggris itu kepada bangsa kita. Dan kita sebagai anak-anak pahlawan atau orang-orang yang berjuang, orang tuanya berjuang, kita harus menghormati perjuangan mereka. Dan kita juga harus mengingat ya bahwa tugu Bandung Lautan Api ini bukan dibuat secara sembarangan ya, ada sejarahnya dan sangat penting sekali, sehingga
para penjajah yang tinggal di Hotel Prianger dan di Hotel Sapo itu diberondong sama TKR ya, Tentara Keamanan Rakyat. Nah, saya rasa cukup sekian dulu ya syuting sejarah di Tugu Bandung Lautan Api ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan menuju makam pahlawan ya. Setelah di sini kita menuju ke makam pahlawan, kita tabur bunga sesuai dengan judulnya, tabur bunga untuk pahlawan. Oke, pemirsa, jangan lupa channel Yani Sardi Alam Gaib. Sementara season dari Tugu Bandung Lautan Api ini selesai. Sampai jumpa di Taman Pahlawan. Terima kasih. Pemirsa, kita ketemu lagi di acara Yani Sardi Alam Gaib channel di YouTube Yani Sardi Alam Gaib. Pemirsa, pada saat ini saya sedang berada di Kota Paris Panjapa, yaitu di Bandung, yaitu di Taman Makam Pahlawan Ciputra. Disinilah para pejuang-pejuang baik dari masyarakat maupun dari militer yang terbaring di sini. Seperti saya utarakan bahwa program ini adalah tabur bunga untuk pahlawan. Nah, jadi para pahlawan yang gugur ketika perang maupun setelah perang, mereka dimakamkan di sini. Penghargaan bagi mereka adalah bangunannya adalah bangunan pahlawan. Nah, kebetulan sekali saya akan berkunjung kepada pahlawan yang dimakamkan di sini, yaitu yang saya kenal. Maka dari itu program tabur bunga untuk pahlawan ini akan menuju siapa yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan ini. Yuk. Sedemikian rupa sehingga menjadi kenangan yang begitu indah untuk anak-anak pahlawan seperti saya, juga buat yang gugur di medan perang. Yuk. Nah, pemirsa, ternyata setelah kita memasuki area pemakaman para pahlawan, saya akan dipandu oleh pengurus yang ada di sini. Apa kabar, Bang Ita? Sini, Bang Ita. Nah, pemirsa, tabur bunga untuk pahlawan ini adalah arealnya di sini. Dan kebetulan guide saya itu siapa namanya? Ita Rusmita. Ita Rusmita yang akan menunjukkan kepada saya kemana saya harus menabur bunga. Oke, Mak Ita? Oke. Nah, pemirsa, sebelum kita tabur bunga, kita tanya dulu sama Pak Ita. Pak Ita udah berapa lama di lokasi ini? Lumayan lama, Pak. Berapa lama? Ada 5 tahun lah. 5 tahun, pemirsa. Dia berbakti untuk negara,
menjaga para pahlawan nisannya di sini ya. Itu sebagaimana pejuang-pejuang mereka segitu dahsyatnya gitu. Dan kita mungkin juga tahu ya bahwa tanggal 23 Maret itu 1946 penduduk Bandung itu menghancurkan ya itu menghancurkan rumahnya, bayangin 200.000 rumah selama 7 jam ya kan. Itu rumah terbakar semua sehingga terlihat dari Gunung Letik di daerah Garut ya. Itu diketahui oleh Aceh Bastaman ya, sehingga menjadi ada nama Bandung Lautan Api. Nah, bagaimana, ada nggak kesan-kesan Pak Ita untuk sebagai saya anak-anak pahlawan ya, atau masyarakat sekarang yang belum tahu, ada pesan apa Bang Ita? Justru buat anak-anak seperti generasi penerus ya, seharusnya diberi pengarahan ke arah ke pahlawan. Iya, agar tahu sejarah ya. Biar tahu sejarah. Betul ke bawah kota Bandung ini segini hebatnya perjuangannya. Kalau sekarang kan enak, Bandung segala ada. Dulu, iya kan? Gitu. Nah itu pemirsa. Jadi Pak Ita ini adalah pengurus yang ditunjuk oleh pemerintah untuk di sini ya. Nah kita lanjut aja ke langsung ke makam yang kita tunjuk. Pak Ita, silakan. Coba tolong dilihat dulu pemakaman segini banyak yang ini. Bayangin aja pejuang atau masyarakat yang gugur ini dianggap sebagai pejuang yang ikut ya. Coba di sana. Ini dilihat. jumlahnya semuanya 5.800 sampai 90.000. Hampir 90.000. Ya 8.500 hampir 8.600. Nah, pemirsa bayangin kata Pak Ita ini hampir 8.000 ya. 8.000 lebih apa? 8.600. 8.600 ya. Itu tuh yang ketahuan ya, pejuang ya. Ada juga pejuang yang seperti kita di Banten ya. Kemarin kita ke Banten ke ayahnya Haji Tubagus Hasan yang berjuang bersama bapak saya, itu dari kalangan kiainya. Mereka nggak mau ditaruh di makam pahlawan, tapi mereka di makam pribadi keluarga seperti itu Pak Ita. Jadi banyak pahlawan yang ingin yang jasanya kita abadikan di sini. Banyak juga pahlawan yang nggak mau diketahui orang ya. Dia lebih baik di makam keluarga daripada di makam pahlawan. Sama aja, mereka itu pahlawan juga. Ya, yuk. Pemirsa, ternyata kita sudah sampai di tujuan ya. Kita sudah sampai di tujuan. Siapakah orang yang saya tuju itu? Silakan kamera dilihat dulu. Makam siapa ini, pahlawan siapa, Mang Ita? Ini. Nah ternyata ya pemirsa, ini adalah namanya Muhammad Sanif ya, bin M. T. Jaming, Letnan Jenderal TNI, garis miring 11787, Purnawirawan, Asob Hankam, lahir 16/8/1928, wafat 7 tanggal 7 bulan 5 2015. Oke pemirsa, saya mau cerita sedikit ya tentang Jenderal Sanif ini, bahwa beliau ini sudah sangat saya kenal sekali ya. Beliau ini satu perjuangan dengan bapak saya
ya kan, yaitu Saridil, ya kan, yang berjuang di Jawa Barat sampai dengan Banten sedemikian rupa. Nah, beliau semasa hidup saya juga kenal, orangnya baik dan tegas orangnya. Mereka Pak Sanip ini juga bercerita tentang perjuangan ayah saya, perjuangan beliau dan Bandung seperti itu. Seperti kota Bandung yang dihancurkan ya, rumah-rumah, yaitu yang tadi sudah saya bahas selama 7 jam 200.000 rumah penduduk dihancurkan. Bayangkan, oleh sekutu. Sehingga ada pejuang yang namanya Muhammad Hatta dan Muhammad Ramdan ya. Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan yang menghancurkan tempat mesiunya sekutu Inggris dan Belanda itu ya, sehingga dia gugur ya menjadi jalan yang diabadikan ya gitu. Nah, untuk itu pemirsa, untuk menghormati beliau, saya akan menyimpan bunga kenangan dari saya untuk beliau sebagai orang-orang yang berjasa untuk bangsa dan negara ini. Silakan, bisa. Bang Ita, maaf ke Bang Yong. Ya, udah oke. Nah, pemirsa, penghormatan terakhir saya terhadap para pahlawan ini kepada Letjen TNI Muhammad Sanip. Siap, Jenderal. Pemirsa, sedemikianlah kunjungan saya ke Taman Makam Pahlawan yang berada di Ciputra ini. Nah, inilah kepada Jenderal Sanip inilah saya berkunjung ke sini setelah saya berjalan dari Tugu Bandung Lautan Api. Nah, untuk sementara sebelum kita meninggalkan tempat, sambil kita pulang kita berbincang-bincang lagi dengan Pak Ita. Iya, Pak Ita. Ya, boleh. Oh, jadi di belakang pemakaman ini ada Perkampungan. bukit ya, pemakaman ya, namanya Bojong Kasor ya Pak Ita ya. Lagi TKU Pak. Sana lagi TPU. Kalau ini gunung apa yang di sana itu? Gunung pasir, mungkin di sebelah sananya Gunung Malaya. Oh, itu. Sini. Ah, jadi itu Gunung Manglayang ya, Pak Ita ya. Nah, ternyata pemirsa ya, kita udah keasikan. Ternyata udah ajan ya, Pak Ita ya. Iya.
Pak Ita ada kesan-kesan apa sih Pak Ita selama selama di sini ya? Selama di sini Pak Ita ada kesan-kesan apa nih? Banyak, Pak. yang dari Kesan siapa aja yang datang ke sini gitu. Itu saya tuh sambil apa? Istilahnya itu apa? Apa istilahnya? Ada apa Pak Ita? Seperti ada di dalam hati itu ada rasa apa gitu. Jadi, sebab kita bakal menghadapi yang kayak gini. Iya ya, bahwa kita semua akan mendapatkan maut ya, yang sama Ini ya. rumah masa depan kita ini. Iya nih rumah masa ke depan kita. Mungkin bedanya kalau mereka itu saling tembak ya, terbunuh dan sebagainya. Kalau kita kan hanya melestarikan ya, seperti itu. Yuk kita kesini Pak Ita. Nah ini Pak Ita saya mau pengen tahu keterangannya ya. Ini kan ada blok A, blok C, blok D, blok B itu sebelah mana ya Pak Ita? Sebelah sana. Nah saya mau tanya ini blok ini tuh maksudnya apa Pak Ita? Untuk mempermudah mencari makan, Pak. Oh jadi blok-blok itu ya. Di blok. Adanya di blok apa? Tahun berapa? Jadi makanya kalau Pak Jenderal Hanif itu di bloknya blok C ya. Blok C. Jadi lebih Ini blok- mudah. Blok apa itu? Blok apa? Blok C1. C1. Oh, blok C1. Oh, pemirsa ya, karena memang ini sudah ada panggilan untuk salat ya. Kita sudahi dulu ya, Pak Ita. Ya. Coba mau ada pesan-pesan apa terakhir, Pak Ita? Udah. 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 Oke, pemirsa jangan lupa ya. Stay tune di channel Yani Saridi Alam Gaib di YouTube channel ya. Sampai ketemu lagi. Salam alam gaib. 2211 Agi Kode. Bye. Pak Ita, katanya. Pemirsa, saya sudah berada di Taman Pahlawan Pancawati, Kabupaten Kerawang, yang dimana ayah saya terbaring di Taman Pahlawan ini. Dan setelah dari Bandung, kami langsung datang di sini. Nanti akan dilanjut kembali setelah di Taman Pahlawan menuju ke Provinsi Banten, karena di sana juga kita akan mengunjungi tokoh pahlawan yang dari golongan sipilnya atau dari kiainya. Kita lihat ya Taman Makam Pahlawan ini dari arah depan. Nah, pemirsa, inilah Taman Makam Pahlawan untuk di Kabupaten Kerawang ya. Di Taman Makam Pahlawan inilah para pejuang yang berjuang di Kabupaten Kerawang ini, mereka terbaring di sini. Dan Taman Makam Pahlawan ini tadinya berada di Cicago ya, Cikampek. Tapi karena sudah terlalu penuh dan arealnya sangat kecil, maka dengan itu ayah anda saya waktu itu masih hidup merelokasi ya bersama dengan para pejuang yang masih hidup ketika itu untuk membuat Taman Pahlawan yang arealnya besar ini. Nah untuk itu sementara pemirsa, karena ini masuk kita ke dalam, jadi kita posisinya berada di
bagian depan. Kita ketemu nanti di dalam, ya. Terima kasih. Pemirsa, ini adalah gerbang masuk menuju pemakaman para pejuang. Dari sinilah kita akan menuju ke ayahanda saya. Dan sudah terlihat di sini ya pemakaman-pemakaman yang sudah tidak boleh berbeda. Semua harus sama bentuknya. Nah, ini pemakaman yang dipindahkan, yang berposisi di Cikampek ya sebelumnya. Nah, sekarang ini untuk kita menuju ke pemakaman ayah saya. Nah, karena kita untuk masuk ke area sini, saya juga harus ditemani oleh keluarga saya yang berposisi di daerah Pancawati ini. Untuk itu saya panggil saudara saya ini. Nah, ini saudara saya yang setelah ayah saya tidak ada, kebanyakan dari keluarga saya inilah yang mengurus saya dan sebagainya. Dengan siapa ini? Ibu M ini adalah yang berdomisili di Pancawati ya. Salah satunya adalah yang mempunyai rumah makan pepesan ya. Pepesan Bu Emi terkenal di Pancawati. Sini satu lagi. Ini juga sama. Ini adalah siapa namanya? Ibu Neni. Ibu Neni juga sama juga adalah dari keluarga saya. Kebetulan kalau Ibu Neni ini waktu kecil bareng-bareng dengan saya. Nah, untuk itu pemirsa, yuk ikutin saya untuk menuju di mana makam ayah saya. Ayo. Nah, pemirsa, coba dilihat dulu pemakamannya, arealnya seperti ini. Yuk, kita lanjutkan lagi. Jadi pemirsa, perlu diingat juga ya bahwa nanti itu saya itu akan setelah kunjungan dengan ayah saya di sini, saya juga akan mempersembahkan suatu karya saya ya sebagai anak-anak pahlawan, yaitu nyanyian-nyanyian untuk para pahlawan sih, untuk mengenang jasa-jasa mereka yang telah gugur atau yang setelah berjuang dia hidup terus gugur. Lagu-lagu yang syair-syairnya untuk mereka itu adalah syair-syair bagi para pahlawan bangsa ini semua.
pemirsa, saya sekarang sedang berada di pemakaman ayah saya langsung di sini. Inilah yang melahirkan Taman Makam Pahlawan baru ini, yang berposisi yang tadinya di Cikampek menjadi berada di Desa Pancawati ini. Sebelum kita berbicara langsung, untuk sementara, Boy nih, tolong sini. Kita tabur bunga dulu ya. Tabur bunga untuk para pahlawan, walaupun diwakili oleh ayah saya di sini, untuk semua bunga ini untuk para pahlawan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk jadi ini ya, untuk jadi apa? Untuk jadi pedoman hidup manusia ya. Bahwa sesungguhnya manusia itu hidup pasti ada kematian, dan di dalam kematian itu pasti ada hidup di negeri impian. Mereka tidur bagaikan mimpi yang indah di alam nyata. Namun setelah ada mimpi yang indah itu, nanti manusia akan dikejutkan lagi oleh suatu kehidupan yang namanya hari kebangkitan. Di hari kebangkitan itulah kita akan diuji keimanan kita dan kebaikan kita, sehingga tidak ada lagi kehidupan setelah kebangkitan itu, melainkan abada piha, selamanya di yaumil akhir. Nah, untuk itu mari kita tuangkan air kedatangan dari alam gaib menuju ke peristirahatan ayah saya di alam gaib. Tapi bisa memang ya, semua kehidupan itu dibentuk oleh alam yang sangat indah ini. Saya sebagai anak pahlawan hanya mengingatkan kepada anak-anak pahlawan bahwa kita tidak boleh melupakan para pejuang ini sebagai ayah-ayah kita, dan kita pun tidak boleh berkhianat kepada bangsa ini, yang mana ayah-ayah kita telah bersusah payah ya, berdarah-darah, membawa senjata dari tempat satu ke tempat lain ya, dari Kerawang lari lagi ke Banten, yang mana nanti kita di Banten juga akan berkunjung kepada seorang yang bukan dari tentara, bukan dari tentaranya, tapi dari sipilnya, para kiai atau ulama ya, yang membantu membersihkan senjata, memberi perbekalan buat pejuang kita yang sudah berjuang di sana ya. Nah, untuk itu sementara saya juga ingin mengetahui kan sesuatu ya, memberi nasihat ya, bahwa jangan sampai salah kaprah ya, bahwa anak-anak pahlawan itu adalah secara kenamaannya sebenarnya adalah anak yatim ya. Itu jangan sampai salah menilai, karena anak yatim itu tidak boleh dihardik, harus dicukupi makannya, harus dihormati gitu. Hanya anak pahlawan lah dan hanya anak perjuang lah yang sebut anak yatim itu menurut alam gaib itu ya. Jadi bukan sembarangan ya, dan tidak boleh anak yatim itu yang sesuai dengan alam gaib itu dihina sedemikian rupa dengan cara sumbangan atau dengan cara pemberian yang seperti itu. Tidak, karena anak yatim itu ayah-ayahnya adalah menumpahkan darah dan memerdekakan bangsa ini seperti para nabi ya. Nah, itulah yang ikut berjuang sebagai jundullah yang gugur atau yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, untuk itu ya, sebelum saya memberikan satu nyanyian untuk para pahlawan,
untuk itu saya akan memberi penghormatan kepada Haji Ahmad Saridil yang dilahirkan 10 Maret, wafat 10 Februari 2001. Nomor induk makamnya adalah 388. Kepada Haji Ahmad Saridil, hormat. Terima kasih. Oke pemirsa ya, untuk season ini kita sudahi dulu. Nanti kita akan cari tempat di sini yang begitu indah untuk kita bernyanyi untuk para pahlawan ini. Terima kasih. Pemirsa, sekarang saya akan menyanyikan sebuah lagu untuk para pahlawan. Dan lagu ini belum pernah diedarkan atau direcording ya. Jadi mudah-mudahan lagu ini terkenang untuk para pahlawan di seluruh Indonesia ini. Wahai kau manusia yang terbaring di sini, kami datang untuk menaburkan bunga yang indah, harum mewangi, sewangi harum namamu. Wahai kau pahlawan yang kami banggakan, yang memerdekakan di negeri ini dari desingan peluru penjajah yang melukai hati kami. Katakanlah kepada kami anak-anak pahlawan sebaik kata-kata yang begitu indah, yang tak pernah ada sebelumnya di dunia. Buktikanlah kepada kami mengalir darah darimu, tak akan pernah ada lagi pejuang seberani dirimu. Katakanlah kepada kami anak-anak pahlawan sebaik kata-kata yang begitu indah, yang tak pernah ada sebelumnya di dunia. Buktikanlah bahwa kami mengalir darah darimu, tak akan pernah ada lagi pejuang seberani dirimu. Pahlawan. Terima kasih Momen semuanya untuk lagu ini untuk para pahlawan ya yang terbaring di sini. Dan setelah lagu ini selesai, saya pamit. Saya akan meluncur ke Banten untuk ke pemakaman pejuang yang dari pihak sipilnya, yaitu para kiai. Oke, terima kasih semuanya. Salam alam gaib 2211 Agi Kode. Bye. Saya sekarang sudah sedang berada di pemakaman keluarga dari Bapak Tua Gus Hasan Sohib, Ketua Umum Pendekar Banten yang sudah lalu ya. Nah, tapi saya karena saya akan berkunjung kepada ayah andanya, yaitu Pak Kiai
Sohibnya. Maka dengan ini kunjungan terakhir daripada konten saya ini adalah menuju kepada ayahandanya Pak Kiai Haji Hasan Sohib, karena beliau itu kayak kata ayah anda saya adalah sama yang dia memberi bahan-bahan makanan untuk para pejuang yang berjuang di sini, termasuk ayah saya. Nah untuk itu, untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat bagaimana situasi dan kondisinya. Sementara saya di sini juga tidak sendiri ya, bersama dengan rekan-rekan para sahabat sesama artis yang ikut berkunjung ke tempat ini. Ya. Nah, pemirsa, ternyata sudah banyak ya masyarakat yang ikut menyaksikan bagaimana situasi dan kondisi di Banten. Pemirsa, dan ternyata saya sudah berada di pemakaman dari keluarga Kiai Haji Hasan Sohib ya, yaitu Ketua Pendekar Banten, yang mana adalah ketua umum saya ketika saya menjadi Ketua Pendekar Banten dari tahun 2002 sampai dengan 2009. Nah, pemirsa, jadi saya sekarang akan memperlihatkan bagaimana ayahandanya Kiai Haji Sohib itu, yang satu perjuangan dengan ayah saya, akan lihatkan adalah inilah makamnya. Sebelum ke sini, ini adalah Profesor Tubagus Haji Hasan ya, adalah Ketua Pendekar Banten. Ketua Pendekar Banten adalah ketua umum saya ya, ketika saya diangkat oleh beliau menjadi Ketua Pendekar Banten di 2002 sampai dengan 2002 sampai dengan 2007 ya, gitu. Nah, untuk itu ya pemirsa ya, karena memang saya ini jauh-jauh dari Jakarta, sebelumnya juga dari makam pahlawan di Kerawang, juga makam pahlawan dari Bandung, memang khusus untuk berkunjung kepada Pak Kiai Sohib ini ya, untuk terakhir dari kunjungan saya di acara tabur bunga pahlawan ya, tabur bunga untuk pahlawan. Nah untuk itu pemirsa, sebaiknya kita menabur bunga ya untuk ayahandanya Kiai Haji Hasan Sohib sebagai pejuang bersama ayah saya ketika di tahun-tahun pada saat Belanda itu ya. Nah pemirsa, berarti dengan berakhirnya kunjungan saya ke Banten ini adalah berakhirnya dari program tabur bunga untuk pahlawan di channel ya, di Syarifudin Alam Gaib channel ya. Nah untuk diingat kembali bahwa pahlawan itu bukan hanya dari para militer sendiri ya, atau dari tentara. Pahlawan itu adalah orang-orang yang berjuang bersama dengan tentara. Dari pihak sipilnya, mereka juga ada pahlawan ya. Jadi untuk diketahui bahwa pahlawan itu bukan dari tentara aja, banyak dari kalangan-kalangan masyarakat yang memang membantu memberi
makanan ya, terus untuk memberi informasi tentang para penjajah yang akan menangkap dan sebagainya, terus ikut berpindah-pindah ke satu tempat. Mereka itu sangat apa ya, sangat berjuang bersama-sama dengan para pahlawan yang sudah gugur ya. Nah, kita ini lagi kita rewind lagi ya, bahwa kita sebagai negara yang sudah merdeka, kita jangan melupakan sejarah bahwa suatu negara itu tidak boleh dijajah oleh negara lain ya, mengingat perbudakan atau penjajahan itu tidak diperbolehkan ya oleh suatu negara. Jadi kembali lagi ya, sebelum saya pamit, ini adalah ketua umum saya, yaitu Kiai Hajan Sohib, yang mengangkat saya dan dipercaya sebagai ketua umum pendekar di 2002 sampai dengan 2007, yaitu 5 tahun ya gitu. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada beliau yang telah menghargai saya, yang mempercayai saya sebagai ketua pendekar. Nah, pemirsa, untuk season tabur bunga untuk pahlawan ya, saya sudahi di wilayah Banten ini. Dan untuk semuanya ya, salam alam gaib 2211 Agoi Kode. Bye.